Oke, sambil menunggu teman-teman istirahat untuk sholat dulu, nanti dilanjut lagi Bu Mia ya, sambil Ya siap disiapkan. Kak. Saya siapkan tes ini dulu ya, Sinya mau buka OS-nya. Ya, ya boleh Bu. Yang penting biar teman-teman mantap juga untuk materi PIRT. Saya mau sholat dulu ya.
makanan rendah kalori dari berbagai negara, oyakodon dari Jepang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah pada join lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susan. Ya, masih ada yang belum masuk ya? Ini Ya, baru Bu. di sini baru ada 9 orang. Coba nanti biar kita mulai lagi acaranya. Saya woro-woro di grup ya. Kita tunggu sebentar lagi ya, 5 menit lagi ya. Setelah itu kita mulai aja ya kalau belum ini juga, belum ada yang join. Kita tunggu 2 menit lagi ya. 15.55 nanti kita mulai ya Bu Mia ya. Siap, Bu. Yang sudah join Bapak Padel, Ibu Yuli, Bu Monika, baru lagi ya, Bu Rohmi. Ya baik, sudah jam 3:55. Gimana kita mulai lagi ya, Ibu Mia? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. sambil nunggu yang lain, kita nyambi langsung aja, kita lanjutkan materinya mengenai PRT, gimana caranya masuk ke sistem OSS-nya ya, Bapak Ibu. Saya hanya memberikan gambaran aja, mungkin Bapak Ibu juga udah pada pernah kali di sini ya. Dan semua pastinya pelaku usaha sudah pada memiliki NIB ya, jadi semua bisa masuk ke OSS.go.id. Kita langsung mulai masuk kita ke sistem OSS.go.id.
Dari situ setelah kita masukkan username, password, langsung kita klik tanda garis 4 ini, kita pilih ke perizinan berusaha. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Perizinan PBUMKU. Kita pilihnya ke perizinan PBUMKU, yaitu permohonan baru. Nah, di permohonan baru ini kan ada pilihan untuk beberapa orang yang memiliki banyak KBLI ya. Kita tinggal pilih KBLI mana yang mau kita buat perizinan PIAT-nya. Nah, sedangkan di saya ini kan ada PAT 4792. Kita langsung aja diklik ini perizinan, proses perizinan. Nanti langsung ke menu BPOM dari sini kita ada pilihan lagi daftar kegiatan usahanya yang menunjang. Terus kita buat ajukan perizinan berusaha UMKU. Bisa sambil-sambil dikoreksi. Nah, ini ada satu kasus kesalahan KBLI. Misalkan kayak tadi kan 4712 itu untuk warung. Dia itu tidak membutuhkan PIT, tetapi membutuhkan K3L perizinannya. Jadi SPPIT pilihan di menu ini nggak ada, Bapak Ibu. Jadi memang harus benar-benar KBLI yang kita mau ajukan itu yang sesuai standar. Mohon maaf ini tadi saya ada kesalahan klik. Jadi kita bisa lagi pilih PIT yang sesuai. Di menu ini ada produknya itu harus yang berawalan 10 atau 11, itu bisa ke menu PIT. Kembali ke Bapak Ibu di sini udah pernah mungkin ya ada yang mengajukan PIT melalui sistem OSS. Nanti saya logout dulu. Seperti Bu Susan, maaf, stream saya muncul nggak ya, Bu? Tidak muncul, Bu. Nggak muncul ya? Ya. Muncul. Keluar lagi, Bu. Tadi sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, di sini udah masuk, kita kembali masuk lagi dari ulang ya Bapak Ibu. Saya berikan contoh yang KBLI-nya ada untuk bisa mengajukan PIT. Sebentar ini mungkin yang perlu diperhatikan di Buka. Aduh, ini feedback ada pengajian, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini rumah saya karena bersebelahan dengan masjid. Harap segera hadir di Masjid Al-Hidayah karena bagian rutin setiap hari Sabtu pada azan dengan kitab surah Al-Tarik yang akan dibawakan oleh Abu Tolong seperti ini akan segera dimulai. Untuk itu kepada ibu-ibu yang masih ada di rumah, yang masih dalam perjalanan, harap segera hadir di Masjid Al-Hidayah.
lagi kepada Ibu Majelis Taklim Al-Hidayah, khususnya wilayah Blok Bogor dan sekitarnya, dari RT 02 sampai RT 09, harap segera hadir di Masjid Al-Hidayah karena kajian rutin setiap hari Sabtu pada asar akan segera dimulai. Ibu juga harus tahu ya bedanya USG yang PB Unku sama yang Masuk ke paspor dan username, masuk langsung ke PB Unku. Di PB Unku ini ada yang harus kita isi. Pertama, permohonan baru. PB Unku permohonan baru. Sinyalnya agak Nah, di sini klik nomor PIRT yang akan kita ajukan. Ini kan 10792. Ini untuk makanan dan minum makanan. Nih, 10799 ini makanan lainnya. Kita klik proses perizinan. Lanjut, di sini ada ajukan perizinan berusaha Unku. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Ini kan kalau misalnya produk kita herbal atau farmasi, ada pilihan juga di sini. Pilihannya banyak. Nah, kita pilih ke slide ke-5 yang ada bacaannya SPPYT. Ini untuk farmasi. Slide untuk SPPYT ada halaman 70. Nah, ini ya, sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPPYT. Kita klik, lanjut kita pilih, tinggal tandakan aja di sini pangan olahan tertentu. Kita klik, lanjut. Di sini ada pilihan ke bawah. Lanjut, nanti Bapak Ibu kalau mau coba bisa kita konsul via WA, nggak apa-apa, atau di grup step-stepnya, atau sambil melihat tutorial YouTube boleh. Nah, langsung muncullah KBLI yang akan kita ajukan. Kita klik lagi pemenuhan persyaratan PB Unku. Nah, kalau untuk pertama kali baru mengajukan PIRT, kita harus mengupload surat komitmen. Itu ada di draftnya, karena ini si PU sudah pernah izin PIRT-nya udah terbit dan ini hitungannya udah masuk. Jadi di sini langsung lari ke menu BPOM-nya. Kita nggak usah ngisi lagi komitmen pemenuhan itu, surat pernyataan. Jadi ini profil usaha kita isi semua sampai di ini semuanya. Kita klik di sini, misalkan kita buat paspor dulu ya Bapak Ibu, yang benar-benar aja. Passwordnya itu sampai 8. Nah, ini isi data semua. Udah otomatis sebelum kita masuk di menu SPPYT, nomor HP wajib diisi. Terus email, alamat emailnya harus diisi. Kota semua alamat sudah otomatis. Terus ini ada pilihan kecamatan juga harus diisi semua. Apabila Bapak Ibu KTP-nya beda dengan alamat industri, ini kita bisa menyesuaikan. Misalnya KTP-nya Jawa Tengah gitu ya, produksinya
di daerah Jawa Barat. Nah, kita sesuaikan aja. Screen-nya belum bergerak ya Bu Mia, maaf. Belum juga ya Bu. Iya sini Bu, ini agak di sini sih udah lanjut Bu. Berarti mungkin bisa dipraktekkan lihat di YouTube nanti tutorial. Nah, sampai ini hal yang perlu ini ya Bapak Ibu. Ini agak gangguan sinyal, saya juga sudah saya share screen tapi nggak muncul di monitor ya. Ya, kemarin juga masih sulit ya. Iya Bu. Ini masih yang sama Bu, belum bergerak. Masih sama. Sudah tampil ya. Bu Mia suaranya hilang ya? Keluar ya. Halo Bu Mia.
Iya, Bu Mia, dilanjut aja, Bu Mia. Halo, Bu Mia. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena suara juga kendala di saya juga ya, sinyal juga Iya. bisa. Mungkin nanti kita diskusi bisa di grup WA setelah kita masuk ke BP POM. Suaranya kecil ya, Bu? Ya, setelah kita masuk di BP POM, ada beberapa tahap yang harus diisi di menu-menu tersebut. Bisa diisi aja, lanjut sampai penerbitan dan sampai submit ya, Bu. Mungkin sampai Ya, sini baik. ada yang mau ditanyakan atau diperjelas oleh Pak Hari, boleh sampai di sini. Terima kasih semuanya. Ini suara saya hilang-hilang, agak-agak nggak masuk ya Pak ya. Bu Mia bisa dengar suara saya. Ya, diskusi di WhatsApp ya. Ya, mungkin saya tutup, saya kembalikan kepada Ibu Susan sebagai moderator. Mohon maaf apabila saya penyampaiannya ada hal-hal yang berkurang dan ada hal-hal Ya, yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Bu Susan ya, ini feedback. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Bu baik. Mia. Mungkin suaranya Iya. terdengar ya? Suaranya dengar nggak? Ya, langsung praktikum aja di teman-teman, satu orang yang pakai laptop atau pakai HP siapa, Bu Mia? Di sini nanti mereka menampilkan untuk bikin OSS ya. Oke, minimal OSS dulu. Yang produknya belum ada siapa nih? Bu Farah pakai laptop nggak? Iya, pakai Pak. Boleh Ibu dibantu, Ibu buka share screen. Coba Bu Farah, kita langsung simulasi ya. Bu Farah saya jadikan co-host. Enggak, Oke. saya belum siap ini Pak, baru gabung ini. Oh iya, nggak apa-apa. Ini latihan bikin OSS sama di PIT. Ibu OSS sudah pernah bikin belum? Sudah Oh, bikin. sudah. Berarti sudah lumayan paham ya Bu ya? Ya, belum Pak, belum ini banget sih, tapi sedikit-sedikit ngerti lah. Oh, oke. Boleh dibuka Bu, masih apal passwordnya? Itu dia Pak, itu kan banyak passwordnya, entar saya lihat-lihat lagi passwordnya. Oke. Pak Fadel mau nyoba pakai laptop, Pak Fadel? Mungkin suara dulu, cari sinyal pakai HP gitu ya. Ini ya. Halo, ya. Belum ada ya. Nah, ini Ya, udah tampil ya sampai di sini. Tapi sinyal agak putus-putus nih Pak Hari. ya, Ibu di rumah Saya di rumah, cuman bersebelahan dengan masjid lagi ada taklim, jadi suaranya juga agak kental. ya, ini ya. Suaranya
Jadi teman-teman yang pakai laptop, ibu ada aja, jadi bisa sambil jalan keluar. Pakai laptop siapa? Laptop lah. Nah, nanti dibantu oleh untuk membuka OS. Ya gitu. Jadi kita langsung praktikum ya teman-teman ya. Jadi BIMTEK-nya langsung praktikum ke bikin OSS ya. Jadi yang pakai laptop siapa di sini? Bu Farah sudah pakai, terus Bu Rohmi pakai laptop nggak? Pakai HP. Oke. Pak, Pak aku Fadil. belum pernah masuk OSS, Pak. Siapa? Miss Juli. Oke, Miss Juli deh. Miss Juli buka laptop ya. Iya. Oke, Miss Juli tolong di share screen, buka laptopnya. Kita latih langsung. Ya biar teman-teman juga bisa ada gambaran. Miss Juli udah jadi co-host kan ya? Oh ya udah. Coba share screen. Nah, nanti dipandu juga oleh Bu Mia. Bu Mia sambil jalan aja ke depan gitu ya, cari suasana yang suaranya kondusif gitu ya. Nah, tinggal dibantu oleh Bu Mia. Kalau saya Pak, suaranya ini agak susah ini karena bersebelahan banget sama masjid Pak. Iya. Gitu. Udah kelihatan belum, Pak? Terus Gitu, aku Ya kelihatan Ibu. Halo Bu Mia. Iya Pak. Bu Mia bisa ke arah keluar dulu cari suasana. Ininya enggak ini sih Pak. Maksud saya di kondusif suaranya. Oke. Ya baik, Bu Juli tolong ini. apa, Pak? Bapak putus-putus, Ya Pak. silakan yang bisa langsung login ke menu OSS-nya boleh. OSS apa? OSS RDA Bu. OSS dipisah Ya RDA-nya. langsung aja itu udah ada tampil OSS gitu bisa. Belum. Ada apa? Coba. Aku pakai ini dulu kali ya ke Google. Google dulu. OSS RBA ya. Ya. Terus kelihatan nggak, Bu? Kelihatan Bu, kelihatan. Yang atas ya? Ya, langsung klik yang atas. Nah, nanti di situ tinggal langsung login aja Bu, masuk. Aku kan belum daftar, Bu. Ibu belum daftar bikin NIB? Belum. Oh, belum. Jadi mungkin harus ini dulu ya Bu ya, pembuatan NIB dulu, soalnya kan kita membutuhkan kode KBLI itu yang mau kita daftarkan sebagai PRT. Iya, aku makanya bingung. Ya, jadi Ibu punya produk yang jadi produknya makanan aja. Pak Hari suaranya putus-putus. Aku berhenti nih, Pak. Ya, akan miskin. Kenapa, Pak? Suaranya Bapak putus kecil banget. Pak Hari, apa izin nanti kita tutorial masuk di ini aja ya, di WhatsApp. Nanti kalau ada kendala kita diskusi di grup WA aja di pas-pasdanya, Pak. Bu Mia, kalau pakai headset menolong nggak ya Bu Mia tuh? Soalnya saya ini Bu, dengar samping saya ini masjid. Jadi itu Bu, saya dengarnya malah suara yang di luar. Oh gitu, baik-baik. Iya. Jadi komunikasi yang di Zoom-nya malah nggak nyampe ke saya kalau saya nggak pakai handset.
Iya, iya, iya. Nah ini ada masuk daftar UMK Bu, pilihnya kalau untuk ini yang mau pembuatan NIB dulu ya. Berarti saya daftar dulu, harus Iya, daftar gitu. daftar NIB dulu Ibu. Oh, berarti harus nanya sama suami dulu nih masalahnya. Semua surat-surat yang pegang suami. Hanya butuh nomor KTP aja Bu, sama identitas alamat, NPWP seperti itu Bu. Oh gitu. Berarti aku Iya. daftar di sini Bu. Aku daftar nih. Kalau Ibu usahanya apa ya Bu? Penerbitan Bu, percetakan Nurul Amanah Publishing Bu. Bisa itu Bu, ada kode khususnya juga KBRI namanya, bisa kita browsing nanti cari KBRI-nya yang sesuai dengan usaha Ibu. Berarti aku masuk ke daftar ya? Iya daftar. Sebenarnya kalau PIT kan untuk produk olahan pangan ya Bu, yang berindustri di rumah tangga. Nah itu, ini mau dilanjut atau gimana? Ya, makanya aku bingung ini. Kalau enggak aku nanti aja, gimana yang lain aja? Iya nggak apa-apa sih Bu, kalau misalnya Ibu nanti mau bikin NIB juga bisa konsultasi kita di grup, kita ini nanti atau aku keputusan. Ya aku ngobrol dulu sama suami dulu karena nggak tahu kalau hari ini mau begitu. Iya boleh, nggak apa-apa. Halo Bu Susan. Berarti aku ini Iya Bu Mia. Ini Bu, saya nggak bisa masuk Aduh, suaranya nggak dengar ini. Nggak bisa masuk ke OSS Bu. Suara saya nggak dengar ya. Coba di ini jadi double speaking ini. Saya yang HP-nya saya keluar dulu deh ya. Kita sampai jam berapa Bu Susan? Jam 4 ya? Jam 4:30. Ini Bu Susan, kita untuk praktek PIT-nya, ini saya kan kendala di sinyal juga, jadinya nggak bisa lanjut. Tadi udah sampai ke menu BPOM, kita lanjutkan nanti diskusi di grup WA aja ya Bu ya. Oke baik, iya nanti di grup WA aja kita lanjut ya. Selanjutnya kita acara sampai jam berapa hari ini Bu? Sampai jam 5 sih. Begitu. Ini mau kita diskusi lanjut mengenai PIT kan kisi-kisinya sudah Bapak Ibu paham mungkin ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan aja kita ngobrol langsung di sini. Iya, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tahu juga PB UMKU itu apa? Kan beda antara NIB yang untuk KBLI yang baru daftar sama yang untuk yang FPA itu ya, walaupun sama-sama OSS itu jelaskan kali ya ininya. Iya, kalau PB UMKU itu perizinan berusaha menunjang kegiatan usaha ya Bu. Bu Mia, yang untuk penggunaan OSS gimana Bu? Ya ini saya nggak bisa masuk login ke ininya Pak. Loginnya ya? Lama baru sampai. Ya. Apa itu SPPIT BPOM-nya terus nggak mau dia lanjut. Iya, lagi error mungkin Bu. Sepertinya jaringannya Pak. Iya. Ya udah nanti itu berarti tetap bisa ditindaklanjutin. Kalau misalnya ada yang pengen tanya nanti bisa WA ke Ibu ya. Iya bisa Pak, kita diskusi di grup boleh, Japri juga boleh. Nanti misalnya
coba-coba buat PRT di sistem seperti apa, nanti kita arahkan aja. Kalau waktu-waktu saya di pas senggang, kita sama-sama ini cari jam aja, kita janjian. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya Pak. Saya kembalikan ke Bu Neneng mungkin sebagai moderator. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf karena saya kendala teknis untuk input dan pengeseran tutorial pembuatannya sampai izin PRT terbit. Jadi akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi acara yang selanjutnya ini gimana Kak Yusuf? Seputaran PRT awal gitu. Ada pertanyaan mungkin bisa kita jawab ya Bu ya, Kak Yusuf. Kak Yusuf itu juga Mungkin membahas masalah BPOM bisa langsung ke ahlinya Pak Yusuf ya. ya gimana Pak Yusuf? Izin apa aja yang ada di BPOM dipaparkan oleh Bapak Yusuf, boleh Pak? Sementara saya skip dulu ya Bu, karena ini masih di luar, jadi belum di-prepare juga ini naskah sama materinya. Nggak usah dipakai screen dulu kali ya Pak ya. Saya nggak pegang berkas apapun ini soalnya. Ya. Mungkin ya kembali kita ke tanya jawab aja ya Bu Mia ya. Kalau dia bisa Iya, jawab. saya kira itu dulu aja Bu. Ya. Ya Bu, kita ini aja deh, nanya-nanya apa yang mau keluh kesan mengenai perizinan, mungkin kita bisa diskusi, kalau nggak tahu kita cari tahu bersama. Bu Mia izin bertanya. Ya silakan Pak. Ya, mungkin boleh di-sharing Bu Mia pengalaman Bu Mia dulu mulai dari pendaftaran dari NIB sampai ke mendapatkan PRT itu seperti apa tahapannya, kemudian juga dari segi waktunya sampai mendapatkan sertifikat itu berapa lama? Oh baik, terima kasih Pak Fadil. Kalau saya untuk waktu penerbitan NIB awal pembuatan kan hanya kurang lebih kalau sinyalnya bagus ya 30 menit dan datanya juga semuanya kita ada masuk, NIB muncul dan kita cari KBL itu kode usaha kita, klasifikasinya apa, di situ lanjut saya membuat PYT, ajukan PYT di sistem OSS dan SPYT di BPOM itu 45 menit langsung terbit. Nah, pihak Dinkes kalau di Bekasi Kota mungkin otomatis ya, kalau kita udah daftar di sistem OSS-nya otomatis ada link dari Dinkes yang menghubungi kita apakah kita bersedia pilih jadwal untuk ikut pelatihan PKP itu, pelatihan keamanan pangan untuk memenuhi komitmen kita. Nah, kalau di kabupaten biasanya mereka nunggu nomor antrian untuk ikuti pelatihan tersebut, Pak. Setelah itu terbit, sertifikat pun terbit, nanti data yang di sistem SPPYT akan diverifikasi oleh pihak Dinkes setempat dan bisa dipakai dokumen kita untuk selama masa ini 5 tahun. Waktunya Bu? Berapa lama Bu? Waktu masa tunggu kemarin itu saya karena sistem antrian kalau di Kabupaten Bekasi itu ratusan ya Pak yang mau ikut PIRT-nya, PKP-nya. Jadi itu 4 bulan saya Pak. 4 bulan dan tidak bayar ya Bu? Tidak bayar. Nah itu kita pertamanya mungkin kalau misalnya nggak dapat link kalau Jakarta dan lainnya saya kurang paham ya.
kalau teman saya yang kemarin saya buatkan PRT di Bekasi Kota itu langsung mereka dikasih jadwal Pak, dihubungin langsung tanggalnya berapa sedianya kan setahun, kalau di tingkat Dinkes itu ada 2 kali PKP ya, jadwal dalam setahunnya. 2 kali ya Bu? Setahun, iya. Bulan apa Bu? Kalau di kabupaten itu antara Januari dan Juni Pak. Tapi beda-beda sih Pak, tiap Dinkes itu menentukan jadwalnya. Di mana Bu pelatihannya? Jadi sebaiknya itu kita sebelum mengajukan PRT yang mungkin produknya butuh perizinan PRT, kita konsul dulu ke Dinas Kesehatan terkait Bu, Bapak. Terus di situ kita gimana alurnya, nanti kita komunikasikan dengan pihak Dinkes, nanti kita disuruh ngasih buat label yang sesuai BPOM-nya. Kalau misalnya sudah memenuhi kriteria semuanya, nanti kita diarahkan membuat yang sistem PRT melalui online di OSS, baru kita dapat jadwal pelatihan PKP Pak. Kalau kemarin itu seperti itu. Jadi kalau kita mendaftar langsung dapat kuota gitu Bu, atau harus menunggu atau gimana? Tergantung pesertanya Pak. Kalau misalnya Bapak kayak kawan saya datang bulan awal Mei kemarin ke Dinkes Kota ya Pak ya, Bekasi Kota. Itu langsung dijadwalkan di bulan Juni, mungkin karena periode ininya bulan Juni langsung ada. Kan setiap itu beda-beda ya Pak kebijaksanaannya. Pokoknya kita ngisi formulir ke Dinkes untuk mengikuti pemenuhan komitmen itu, nanti pihak Dinkes yang menghubungi kita Pak. Nggak susah sih sebenarnya. Kalau untuk KBLI bagaimana Bu? Kalau KBLI kan bisa kita cek juga di Google KBLI 2020. Itu Bapak produknya mohon maaf apa ya Pak? Kue kering. Kue kering itu bisa lebih spesifik Pak, misalnya keripik atau kue kering semacam nastar atau apa Pak? Iya, ada juga seperti itu, keripik juga. Nah kalau keripik kan 10793 gitu. Terus kalau kue kering kayak nastar dan itu masuk klasifikasi bakery 10792 kalau nggak salah. Pokoknya nanti itu bisa kita cek di ini, kita masuk klasifikasinya apa. Terus produk kita itu golongan seperti tadi yang masuk ke 11 itu apakah olahan bahan dasar daging atau biji-bijian atau berbahan dasar tepung. Itu kita cenderung kemana, itu kita pilih di situ Pak. Dan diisikan pada saat pembuatan NIB awal. Jadi tadi Bu sudah sampai ke pelatihan selanjutnya Bu. Berarti syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pengurusan PIRT apa saja Bu yang harus dilengkapin? Halo ya Pak Yusuf. Iya Bu Mia, untuk kelengkapan syarat dan ketentuan yang berlaku pada saat pengurusan PIRT itu apa saja yang harus dilengkapi Bu? Standar label ya Pak, yang semua desain label itu yang sesuai BPOM yang ada 12 standar, seperti ada nama produk, tanggal masa berlakunya, komposisi, terus asal usul produk itu dari mana, nilai gizi, itu semua memenuhi standar. Itu kita upload di sistem SPIRT-nya Pak. Ya baik Bu, makasih. Ya Pak. Kalau legalitasnya Bu? Group setting
Dari chatting bagaimana kalau praktek PRT-nya kita diskusikan ya. Itu dari Bu Romi, ada yang raise hand ya, Bu Romi mungkin ada yang mau menanyakan. Bu Juni tahun lalu. Ibu Romi, Saya udah sertifikatnya udah turun. Itu bulan Juni tahun lalu. Terus kan tadi Bu Mia menjelaskan harusnya kita daftar dulu di OSS, baru ngisi data, baru kita ikut PKP. Justru saya PKP sudah terbit, tapi belum ikut OSS. Ini gimana nih? Apa saya Ya, izin ini ya memaparkan semua itu tergantung kebijaksanaan dinas, Bu. Kadang ada kita belum punya PIRT, tapi kita diberikan kuota untuk mengikuti pelatihan keamanan pangan. Nah, dari situ nanti kan diarahkan suruh membuat PIRT secara online, Bu. Kalau produknya memenuhi harus berizin PIRT. Kalau misalnya izin pangannya harus Badan POM, izin edar, nah Ibu harus mengikuti juga arahan dari dinas setempat. Kalau Ibu sudah ikut PKP gitu ya, Bu? sudah ada sertifikatnya? PKP. Iya, malah bagus, Bu. Berarti Ibu sudah nanti Ibu tinggal melaporkan ke dinas baik secara offline atau via WA. Itu kita lapor, Bu, produk saya seperti ini, mohon diperip. Kan Ibu udah pernah ikut itu PKP. Jadi pihak Dinkes setempat itu memverifikasi data kita yang ada di sistem. Nah, kita harus daftar secara Ya, Bu. Apa enggak? mungkin nanti Bu Romi bisa dibantu ya Bu Mia untuk langkah selanjutnya karena kan sudah punya sertifikat PKP ya untuk pembuatan yang PIRT-nya itu ya. Iya, Bu, baik. Nanti untuk masuk ke sistem OSS-nya dan SPIRT-nya kita janjian aja, Ibu mau buatnya kapan, nanti insya Allah saya pandu, Bu, via arahannya dari sistem gitu. Iya. Lewat WA Bu Mia nanti saya kontak Ibu ya Japri. Iya, Japri boleh, di grup juga boleh, biar semuanya yang belum ini bisa sambil nyimak dan kita bisa sama-sama berbagi pengalaman. Gini juga punya, saya kan 2017 pernah mengajukan IVRT. Waktu itu belum, saya ikut PKP dulu prosesnya. Terus 2 bulan kemudian PKP selesai. 2 bulan kemudian kita cair, saya ada. Terus di dunia. Waktu itu saya uang produksi ada bahan pengolahan bahan mentah ada, cuman saya kekurangan tapi tidak ada di rumah. Kemudian saya tunda kegagalan wastafel itu kan saya dipisah. Ada penjualan airnya. Kalau keran kan di bawahnya saya simpan bak itu kan. Baknya itu saya nah itu tidak diizinkan karena saya disuruh mengulang proses di rumah, jadi dibagi 3. Tetap boleh di depan rumah kita digarasi buat bulan udah masuk ternyata saya sudah komunikasi lagi dengan Dinkes. Kalau saya sudah
buat wastafel buru-buru. Saya nggak santai. Ya, Bu Romi suaranya putus-putus ya, nggak jelas. Tapi saya ini ada luar saya buat lagi PKP daftar lagi atas nama saya. Nah, itu bulan Juni tahun lalu. Saya juga santai IPRT-nya ini sampai sekarang. Tadi Bu harus datang. Ibu, Bu Rohmi, mohon maaf, suaranya kan putus-putus. Yang Ibu tanyakan apa saat pemeriksaan sarana mengenai wastafel atau gimana ya Bu ya? Nah, jadi saya kurang lengkap masalah wastafel. Jadi dikatlah dissenting oleh Dinkes. Sudah memiliki. Oh, jadi Ibu itu sudah pengajuan PRT di sistem, sudah PKP, terus tinggal audit sarana ke lokasi gitu ya Bu? Ada Saya kesalahan? 2011 belum sistem, jadi kita langsung Dinkes mengajukan. Itu akhirnya secara nggak langsung yang mereka pernah datang ke tempat saya itu gratis, itu dianggap udah lewat. Jadi saya harus mengajukan ulang. Jadi untuk apakah yang lewat sistem OS Bu Romi sudah terdengar ya Bu. Mungkin bisa diketik aja di chatting, di kolom chatting ya Bu Romi. Oh ya. Oke. Ya. Disingkat di chat aja pertanyaannya. Kalau menurut saya untuk pemeriksaan sarana itu sebelumnya udah pernah ikut PKP, mungkin harus dipenuhi ya peraturan-peraturan yang ada standar. Komitmennya itu seperti apa harus diterapkan, seperti pelabelan pada sarana kita, misalnya tempat produksinya seperti tempat bahan baku, tempat bahan mentah, tempat produk jadi, itu harus ada pelabelan memang Bu. Terus tempat mencuci kebersihannya juga itu semua harus kita labelin. Terus standar produk pelabelannya juga harus sesuai. Ada pertanyaan dari Ibu Ika Wahyu Yaya, silakan. Ibu. Ya, baik Ibu Mia, izin bertanya ya Bu. Ini kalau misalnya nanti nih kita ngajuin ke dinas, dari dinas misalnya dijadwalkan tanggal sekian, nanti persyaratannya ada lagi nggak ya Bu dari dinas itu pas datang ke rumah, apa kita harus nyiapin dokumen apa gitu, soalnya dari pihak dinas juga nggak ada, maksudnya tidak ada pembicaraan lagi setelah kita daftar gitu. Apakah nanti di sana pas dinas datang ke tempat produksi kita, apa ada yang harus dipersiapkan lagi gitu Bu? Maaf mau bertanya. Baik, Mbak Ika ya, kalau yang saya alami sebelumnya itu kita kan pengajuan lewat suruh isi form periksa sarana ke lokasi. Nah setelah dapat kita isi kan ada di grup WA Dinkes juga, di grup PKP ya, biasanya kan ada penjadwalan mau kunjungan kemana, bulan apa, itu kita persiapkan, ajukan. Nah nanti mereka hubungin kita seminggu sebelumnya, biasanya udah dihubungin, terus ada data-data yang perlu dipersiapkan, checklistnya semacam form gitu, misalnya seperti apakah label Anda sudah memenuhi standar, itu nanti suruh checklist. Terus tempat penampungan air, tempat sampah, terus ada lagi semacam sarana-sarana lap tangan, itu apakah udah lengkap, alat kebersihan juga itu kita nanti dibuatkan form, kita suruh checklist, kalau udah lengkap nanti dibilangin jadwal mau kunjungannya hari apa ke rumah, terus nanti kita sampai di situ juga cuman mengunjukkan produk kita sesuai enggak dengan yang sistem kita ajukan di SPP IRT-nya. Mereka koreksi kalau ada kesalahan atau ada yang harus direvisi, itu nanti diinfokan juga. Jadi nggak usah takut, Bu Ika. Iya Ibu, terima kasih. Ini mau nanya lagi nih Bu, nanti kan orang kita dikasih form seminggu sebelumnya, itu formnya itu termasuk kayak
kita bahan-bahan baku kita, maksudnya kita beli bahan baku kita apa, maksudnya uang apa belanja apa, terus pendataan kayak uang masuk itu ditanyakan tidak Bu ya nanti maksudnya? Kalau dokumen, Pencatatan. ya pencatatan dokumen itu wajib ya semuanya juga di standar mana aja. Itu kan seperti bahan baku masuk itu untuk histori kita, misalnya belinya di mana, terus misalnya barangnya itu juga mengandung racun atau apa, nanti kan bisa kita telusurin saat-saat ada temuan di lapangan. Nah, yang perlu dipersiapkan itu buku catatan produksi, buku pembelian bahan baku, buku penjualan juga. Nah, itu fungsinya kode penjualannya, kode produksi, maaf. Kode produksi itu kita catat di buku penjualan. Nah, itu kita kode produksi ini misalnya masuk ke koperasi mana, ke toko mana aja. Nah, saat temuan di lapangan bisa kita cek kode produksi itu, oh iya kita benar. Misalnya 001 ke Pasar Serang gitu. Nah, itu kita tarik dah yang produk 001 ke Pasar Serang. Biasanya seperti itu, Mbak. Terus ada 7 buku yang harus dipersiapkan. Itu penjualannya misalnya bulan ini aja apa dari 6 bulan itu Bu maksudnya? Apa bulan ini aja gitu yang kita serahkan? Sebaiknya sih dia kan koreksi ya Mbak, dari mulai usaha. Oh gitu ya Bu. Iya, kan yang penting jangan dijadiin satu catatan itu. Terus kita ada standar pengecekan kebersihan yang seperti kemarin dijelasin waktu kita pernah di PKP CPPOB juga itu udah pernah, itu pom-pom misalnya kita punya checklist audit sarana misalnya kayak sapu, kain pel, apakah ada, itu kita buat aja tabelnya. Terus berapa kali seminggu kita bersihkan langit-langit, kompor dan lain sebagainya. Baik Ibu, terima kasih. Ya baik. Bu Mia itu Bu Ika sama Bu Rohmi Endam ada yang mau tanya tuh, angkat tangan kayaknya. Coba ditanyakan. Iya Pak Yusuf, yang barusan Ibu Ika sudah terjawab. Ini Bu Rohmi, silakan Bu Rohmi. Tadi belum. Mungkin kalau mengenai standar-standar di BPOM nanti bisa dijelaskan oleh ahlinya Bapak Yusuf dan Pak Hari dan rekan-rekan sekalian, boleh kita sharing-sharing. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Iya, kalau dari saya nanti session berikutnya ya Bu ya. Insya Allah nanti saya jelaskan. Ya, terima kasih. Bu Mia, izin bertanya Bu. Iya, silakan Bu. Iya, ini kan saya sudah ada SRBA ya. Terus saya mau nambah APLI gitu. Itu caranya gimana ya Bu ya? Ibu sebelumnya sudah pernah menerbitkan NIB dengan ada KBLI-nya Bu? Udah ada. Nah, caranya sama Bu, tinggal pengembangan aja. Bedanya jangan Ibu masuk di permohonan baru, jangan masuk permohonan izin baru. Kalau itu nanti izin yang udah Ibu daftarkan KBLI-nya itu akan hilang Bu. Jadi masuk di pengembangan gitu. Ya, nah cara-caranya sama, tambah bidang, alamat, terus data produksi kita, nama brand kita, itu sama semuanya. Oh, iya. Ya, nanti sampai terbit tinggal cetak, di-download, udah selesai. Iya. Ya, makasih Bu, nanti saya coba. Iya Bu. Ada yang lain mungkin bertanya? Bu Neneng. Halo Bu Neneng. Ya Bu ya. Udah jam 5. Ya, kurang 8 menit lagi. Mungkin Iya Bu. Pembahasan dan diskusi untuk PIRT ini cukup bagus. Nanti bisa dilanjutkan untuk session berikutnya.
Ini udah mendekati jam 5, mungkin bisa ditutup aja Bu Neneng. Pertama, terima kasih kepada narasumber yang pada hari ini sudah melakukan presentasinya, Pak Subandhari dan Ibu Sumia. Yang mohon maaf pada hari ini belum menjadi sempurna ya untuk Google Meet presentasi kita. Nanti kita akan lanjutkan untuk materi yang besok, sesi kedua ya, pada hari ini jam yang sama, jam 1 sampai jam 5. Nanti akan dibawakan materi tentang BPOM. Materi BPOM ini sangat banyak sekali ya Bu, ada sekitar 10. Nah, besok akan dipresentasikan oleh Faslas kita, Bapak Yusuf, Bapak Hadi. Nah, untuk itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa, doa syukur, karena presentasi pada hari ini sudah berjalan. Berdoa agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekali lagi saya atas nama MC dan moderator ucapkan mohon maaf atas katanya ada kata-kata yang salah atau yang kurang sempurna, saya mohon dimaafkan. Untuk itu, mari kita untuk menutup presentasi pada hari ini. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih semua. Izin lem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada diseminasi para Ini jam 8 jangan lupa ya. Ya Pak Hari, siap insyaallah. Baik, saya juga mau matikan HP ini, mau ngecas, lumayan lobet. Ya, Assalamualaikum. Nanti malam Terima kasih Pak. Pak Fadel. Ya, terima kasih Coach Hadi, Mangga. Terima kasih Pak Hari. Ya,